Ya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bacaan Injil singkat. Namun di sana sebetulnya suatu penghiburan bagi diri kita. Penghiburannya adalah Tuhan itu memberikan kebaikan kepada kita. Dikatakan dalam bacaan Injil, kelegaan kepadamu, itu kata Tuhan. Dan di sana mau diungkapkan bahwa semua yang letih lesu dan beban berat, kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya. Namun juga Tuhan tidak menghilangkan beban atau juga situasi yang membuat kita lesu. Tidak, Tuhan tidak menghilangkan begitu saja seperti simsalabim hilang, enggak. Tapi Tuhan justru mau membuat supaya orang itu kuat menghadapi beban hidup. Nah, di sini kita bisa melihat kebaikan Tuhan bukan untuk memanjakan kita, namun menguatkan kita. Justru Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, makin lama kita makin kuat. Tapi semakin kuat kita, beban hidupnya juga akan semakin lebih kuat lagi beban hidupnya. Dan Tuhan juga akan memberikan, menguatkan juga. Jadi seolah-olah misalnya itu tugas demi tugas itu untuk supaya kita semakin lebih lebih tegar untuk menghadapi. Dan semakin lama, semakin kita dewasa dalam iman, seolah-olah cobaan itu semakin banyak. Dari situ kita mau ditampakkan juga ada sesuatu bahwa kita harus tetap tegar. Tuhan menginginkan supaya kita tegar. Nah, tetapi caranya Tuhan dengan tidak menghilangkan itu, memampukan kita, itu caranya adalah Tuhan menemani kita. Dalam menemani kita itulah Tuhan itu bersama dengan kita membawa beban itu. Dan bagi Tuhan di sana diungkapkan, enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Ku dalam huruf besar. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan bebannya menjadi semakin ringan. Kenapa? Karena penebusan dosa berarti melibatkan orang. Tergantung dalam orang itu kerjasamanya dengan Tuhan bagaimana. Tuhan tidak pernah yang namanya itu kalau dia itu menebus, oh ya sudah, orangnya mau ditebus ya sudah. Enggak, tapi orangnya mau enggak untuk kerjasama, untuk mencari dan menemukan Tuhan yang sejati. Sehingga kasih Tuhan bisa berjalan. Kalau orang itu terlibat dalam perjalanan menuju kepada kasih sejati itu. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupan beriman kita. Kehidupan beriman berarti bukan hanya sekedar berdoa, masrahke, bongkok amat, pasrah bongkokan dengan Tuhan, bukan. Tetapi pasrah, tetapi kita tetap untuk senantiasa mengikatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita semakin tahu apa yang menjadi rencananya, semakin kita juga mau untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dengan seperti itu mau ditampakkan oleh Tuhan bahwa kedalaman iman, kebesaran iman itu tergantung dari tidak hanya sekedarnya, tetapi mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita mau terlibat dengan Tuhan? Ya, keterlibatan itulah yang nantinya membuat kita semakin kuat sebetulnya. Maka kalau ditanya perlengkapan apa yang bisa kita pakai, tidak ada perlengkapan apa-apa. Hanya hati kita
niat dalam mewujudkan kedekatan kita dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan membantu kita untuk bisa melewatkan semua beban hidup. Kalau ibu bapak perhatikan, orang yang makin dia dekat dengan Tuhan, seolah-olah hidupnya hanya dipenuhi dengan senyum. Kenapa? Karena beban hidupnya itu dia bisa mampu untuk menanggungnya. Karena dia tahu persis beban hidupnya yang dia tanggung bukan hanya bersama dengan dirinya sendiri, namun bersama dengan Allah. Seperti Tuhan sendiri, dia menanggung salibnya, bukan hanya dia sendiri yang menanggung, namun juga Bapa itu menguatkan dirinya. Dan di sana kita bisa melihat kekuatan Allah itu sungguh-sungguh bisa mengatasi semua yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Dengan seperti itu, kita menjadi semakin optimis. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam perjuangan-perjuangan kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.